المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ya rahmatullah, kita akan lanjutkan kajian kita. Kita masuk ke hadis nomor 35. Tapi sebelumnya mungkin diumumkan kalau ana akan berbagi cerita tentang Jepang, tentang kaum muslimin di Jepang, tentang perkembangan Islam di sana. Tapi mungkin hal itu kita akhirkan di akhir pertemuan kita. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini esok pada subuh, pada maghrib, kemudian hari Kamis pada subuh sebagai penutup, dan mungkin nanti kita akan berbagi-bagi hadiah pula kepada para jamaah insya Allah, khususnya mereka yang paling sering hadir. Apakah menyelesaikan 42 hadis atau hanya 30 hadis atau 25 hadis, tapi yang jelas hadis-hadis arba'in ini, berapapun yang didapat oleh seorang yang hadir di dalamnya, semoga merubah hidup dia menjadi lebih baik. Jamaah rahmatullah, arba'in nawawiyah ini mencakup semua lini kehidupan. Al-Imam Nawawi menyantumkan hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah, dengan keimanan, dengan keyakinan seorang muslim. Kemudian berbicara tentang kaidah dalam ibadah, dalam muamalah, dalam fikih. Kemudian Al-Imam Nawawi juga menyantumkan hadis-hadis yang memiliki kaitan yang erat dengan iman. Itu berkaitan dengan akhlak. Karena anak sangat sedih sekali tatkala mendengarkan atau mendapatkan informasi tentang penuntut ilmu yang akhlaknya tidak mulia, yang tidak sesuai dengan ilmu yang dia pelajari selama 6 tahun pesantren, 4 tahun kuliah, tapi tidak berubah. Bahkan ada yang sangat memalukan. Maka kita perlu mengkaji hadis-hadis tentang akhlak ini, dikarenakan Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlak. Bukan paling bagus nilai, bukan yang paling banyak hafalan Quran, bukan yang paling banyak puasa sunnah, tapi ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlak. Di hadis yang 35 ini, Al-Imam Nawawi mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tajabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallah ikhwan. Al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Bihasabi imri'in min asy-syarr an yahqira akhahu al-muslim. Kullu al-muslim 'ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasad, jangan saling hasad.
Apa itu hasad? Apa itu? Yang mungkin sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia iri. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hasad adalah menginginkan hilangnya nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, menginginkan perginya nikmat itu dari fulan. Fulan punya mobil, kepingin mobilnya itu, baik itu harta, baik itu kehormatan dia, kedudukan dia, ilmu. Tapi sebagian ulama lain yang mengatakan yang dimaksud dengan hasad adalah membenci apa yang Allah berikan kepada orang lain, walaupun tidak berharap nikmat itu hilang. Dapat perbedaan. Yang pertama, hasad itu menginginkan nikmat itu hilang dari kita. Definisi kedua, hasad itu membenci apa yang Allah berikan kepada kita, walaupun dia tidak berharap nikmat itu hilang, nggak suka cuma dia. Fulan naik kelas dengan nilai A, fulan beli mobil baru, nggak suka dia Allah kasih nikmat semua. Dan definisi yang kedua ini yang lebih cepat. Bahwasanya dengan hanya membenci nikmat yang Allah berikan kepada fulan, antum telah hasil. Karena biasanya kebencian antum itu akan mendorong untuk melakukan tindakan yang tidak baik. Kalau sudah nggak suka sama Allah, berkaitan dengan hasad ini, Rasulullah SAW mengatakan adalah tahasad, jangan saling hasad. Baik, bagaimana sekarang kalau seorang itu ingin lebih baik daripada orang lain? Apakah disebut hasad? Fulan punya motor tahun 2015, anak kepingin punya motor tahun 2016. Hasadnya enggak apa-apa, itu bersaing. Karena definisi hasad jelas, antum nggak suka sama nikmat yang Allah berikan kepada fulan. Ini antum bukan nggak suka, tapi antum ingin lebih baik dari fulan. Itu nggak masalah. Yang nggak boleh tadi, ketika benci dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, orang ini ada dua macam. Yang pertama, dia tidak berusaha untuk menghilangkan nikmat itu, tapi dia bahkan berusaha memperbaiki dirinya, memperbaiki sakit hati dan kebencian. Tapi ada yang berusaha bagaimana orang itu kehilangan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dan ingat, hasad ini termasuk sifatnya orang-orang Yahudi. Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 109. Apa kata Allah? Wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar. Ahli kitab itu kepingin, subhanallah, apa yang Allah sebutkan ini yang kita lihat sekarang. Kalau bicara ahli kitab, bisa jadi Yahudi dan Nasrani. Bagaimana usaha orang-orang Yahudi dan Nasrani di masa itu mengeluarkan umat Islam keluar dari Islam walaupun nggak masuk agama mereka. Mereka ingin bagaimana kalian kembali kafir setelah kalian beriman. Kenapa mereka lakukan itu? Hasadan min 'indi anfusihim. Hasad dari diri mereka. Makanya salah satu tokoh visionaris yang dikirim
ke Mesir, ke Timur Tengah pada masa perang dunia kedua. Namanya Samuel Zulima. Dia pernah mengumpulkan para misionaris, mengatakan, ingat tugas kalian itu bukan membuat orang Islam masuk Kristen. Kalau itu yang kalian lakukan, berarti kalian telah memberikan anugerah kepada orang Islam. Tapi yang harus kalian lakukan adalah membuat orang Islam keluar dari Islam dan tidak masuk agama lain. Dan itu dilakukan. Kalau kita melihat sekarang dilakukan mereka itu, bagaimana umat Islam tidak beragama, tidak punya agama, menganggap semua agama sama, ya sudah, nggak punya agama. Kenapa mereka lakukan itu? Hasad dan hasud. Hasud kan nggak suka. Baik, ini berkaitan dengan hasad. Dan hasad ini tidak membahayakan kecuali diri antum sendiri. Maka orang yang hasad susah hidup. Nabi mengatakan jangan saling hasad, jangan hasad. Ketika ada perasaan nggak nyaman di hati antum, segera menumbuhkan keimanan. Iman apa yang ditumbuhkan? Sampai Nabi SAW, la yu'minu ahadun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi SAW, tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Antum benci orang itu dapat nikmat, tapi antum belum sampai ke tingkat keimanan. Dan orang hasad hatinya sempit. Baik, kemudian Nabi SAW mengatakan wala tanajashu, jangan bernajash. Najash itu dalam muamalah adalah mengangkat harga barang tanpa niat membeli. Biasanya di pelelangan itu dia tanya berapa harganya, 10.000. Anak ngomong 15.000. Anak sohibnya penjual. Anak sohibnya penjual. Akhirnya orang lain nawar lebih tinggi dari anak. Dia menawar lebih tinggi karena dia mau beli. Anak menambah harga, anak nggak mau. Jadi disebut najis. Untuk membahayakan, untuk memberikan manfaat bisa jadi kepada penjual, atau untuk membahayakan pembeli. Karena seharusnya barang itu harganya 20.000, karena anak naikkan lagi. Artinya dia menawar 20.000. Dia memang mau beli kok. Lalu anak katakan 22.000. Dia lihat tuh, kok ada yang lebih tinggi, berarti barangnya ini bagus. Padahal tidak. Dia tambah lagi 25.000. Lalu anak tambah 27.000. Dia tambah 30.000, anak mundur. Oh, sudah nggak berani. Padahal anak naikkan barang tidak mau. Itu najis dan dilarang. Kemudian Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wala tabaghadu, jangan kalian saling benci. Seperti berpikir gimana Ustaz, benci ini nggak bisa dihilangkan. Seperti cinta. Kadang-kadang kita itu tidak bisa mengontrol diri untuk mencintai sesuatu. Sebagaimana amalan hati kalau sudah benci, udah gak suka. Bagaimana kita dilarang untuk saling membenci? Syekh Utsaimin menjelaskan bagaimana para ulama ketika mewajibkan bagi suami yang memiliki istri lebih satu untuk adil. Sebagaimana perintah Allah Jalla Jalaluhu, illa fi mahabbah, kecuali dalam masalah cinta. Bisa nggak adil seorang pencinta? Susah. Dia punya istri 4, umpama. Masa cintanya seperempat. Belum tentu.
Ada yang dapat 50% dari cinta, ada yang dapat 20%, ada yang dapat 15. Yang 15 ada yang sudah tua. Gimana? Itu masalah cinta, memang nggak bisa kamu cinta. Tapi antum bisa lihat bagaimana kecintaan Rasulullah SAW kepada Khadijah mengalahkan semua cintanya kepada istri sallallahu alaihi wasallam. Itu yang nggak bisa dilakukan. Jadi yang dimaksud jangan saling membenci adalah jangan melakukan tindakan-tindakan yang membuat kebencian itu terjadi. Jadi segala sebab yang menyebabkan antum jadi saling benci sama dia tinggal. Hadis itu melarang benci, berarti kita harus saling mencintai. Bagaimana kita menghilangkan kebencian? Husnul saudara. Melihat kepada kelebihannya, melihat kepada kebaikan dia. Kalau bicara aib, siapa yang tidak punya aib? Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika berbicara tentang suami istri, hubungan suami istri, yang kadang-kala suami benci sama istri, atau istri sebaliknya benci sama suami, apakah dibiarkan kebencian itu? Dihilangkan, ditutup, benih-benih kebencian dimatikan. Dengan cara apa? Kata Nabi SAW, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Lihat kepada kelebihannya. Tidak boleh seorang yang beriman itu membenci istrinya yang beriman. Tidak boleh. Kalau ada beberapa perilaku yang tidak disuka, ada kita nggak boleh benci kepada semuanya, bukan ada kebaikan di istri. Kalau ada perilaku istrimu yang kau benci, jangan sampai membuatmu benci kepada semua. Kita kadang-kadang seperti itu, sehingga kita melihat tidak ada kebaikan di pasangan kita. Padahal ada kebaikan, dan itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kalau ada sebagian perilaku yang tidak bisa, bukankah ada perilaku lain yang dia suka? Dengan cara seperti itu kita akan bisa menjaga hubungan di antara kita. Baik suami istri, baik para mahasiswa, baik para ustaz, semuanya. Adalah perilaku dari saudara kita yang tidak kita sukai. Tapi kata Nabi, wala tabaghad, jangan saling membenci. Kita kadang-kadang merekam masa lalu teman kita. Aduh, bulan udah gak ada baiknya. Aduh, bulan udah kayak gini. Subhanallah. Hilangkan hal itu dari diri. Nabi SAW yang menyuruh wala tabaghad. Bahkan kita disuruh menghidupkan sebab-sebab yang menumbuhkan kecintaan. Apa? Tahadu, saling berbagi hadiah. Itu diperintahkan itu. Ini hidup sama muslim. Kenapa kita disuruh berbagi sama tetangga kita? Untuk menumbuhkan kecintaan. Kenapa kita disuruh mengucapkan salam? Dan kenapa yang memulai salam lebih utama daripada yang menunggu salam saudara? Karena dia telah berusaha menghilangkan sebab-sebab kebencian dan melakukan sebab-sebab kecintaan di antara mereka. Kita harus saling mencintai semua. Maka Nabi mengatakan wala. Kemudian beliau mengatakan yang keempat, wala tadabaru. Tadabur itu saling berpaling, memberikan tubuh, memberikan punggung. Baik dalam fisik yang kelihatan. Ketika jalan, tahu-tahu melewos ke kanan ke kiri, nggak mau berjumpa. Ada yang tadabur dalam pendapat. Cuma kalau ada pendapat yang bisa, kita kadang-kadang perlu mengalah dalam rapat. Biasanya ini yang kemahasiswaan, mungkin di BEM atau rapat di kampus. Kadang-kadang ada pendapat-pendapat yang kita nggak cocok sama pendapat. Tapi kenapa harus menabrak pendapat tersebut? Ya sudahlah, kalau memang itu yang jalan lebih baik, udah kita menjaga hubungan baik.
Ini perintah Nabi alaihissalam. Lalu beliau mengatakan wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Janganlah sebagian di antara kalian membeli di atas, menjual di atas penjualan saudara. Menjual di atas penjualan saudara. Contohnya, Anda jual ini sama si A 500. Antum punya barang harganya 400. Fulan udah beli sama. Bolehkah antum datang ke Fulan mengatakan berapa antum beli? 500. Aduh, Anda kasih 400. Nih, ketika dia melakukan itu, walaupun ini sudah tidak bisa dikembalikan, ini nggak bisa dikembalikan umpamanya itu. Apa yang terjadi? Antum menumbuhkan kebencian di hati saudara. Anda ditipu sama Fulan. Anda ngasih harga 400 sama. Subhanallah. Kenapa antum harus merusak? Atau memang masih dalam masa khiyar? Masa khiyar itu mengatakan nih anak beli mantu, antum lihat, anak kasih waktu 3 hari buat antum. Kalau antum cocok, ya sudah. Kalau nggak cocok balik. Ketika antum datang sama Fulan, antum merusak rezeki saudara. Mengatakan antum berkira 400 balik. Anak kasih 250. Mana ukhuwah Islam? Islam itu benar-benar menjaga ukhuwah Islam ini, bukan hanya omongan belaka. Makanya Nabi SAW berbicara tentang berdagang ini hati-hati, suci. Berdagang itu kebanyakan penjahat. Nah, illa man barra wasala. Kecuali dalam perdagangannya dia berbuat baik dan dia jujur. Ada berdagang yang kita nggak belajar. Antum bisa lihat di pasar. Apakah orang-orang di pasar sebelum masuk pasar dia kalau ikut daurah dagang sesuai dengan syariat? Kebanyakan nggak ada. Bahkan yang ada mereka anak ini punya ruh tijarah sejak di perut ibundaan. Tapi perlu belajar. Karena jangan sampai itu. Atau membeli. Yang menjual nggak boleh, membeli juga nggak boleh. Di atas pembelian saudara. Sudah dibeli sama saudaranya, atau jangan tawar itu. Makanya anak pernah sebutkan sekarang di jamaah Allah. Di mana mereka seret-seretan pembeli, tarik sana, tarik sini, akhirnya rusak namanya perdagangan yang baik. Makanya Nabi SAW mengatakan wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Dalam hadis lain Nabi mengatakan wala yakhtub ahadukum ala khidbati akhir. Nggak boleh melamar di atas lamaran saudara. Namun merusak hubungan. Antum kalau nggak ketahuan, antum anak-anak melamar Fulan, Anda nunggu jawaban. Lalu antum masuk, sebenarnya mereka mau menerima. Tapi gara-gara antum masuk dan antum lebih ganteng, lebih fulus, ditolak lamaran antum. Kalau umpamanya anak nggak tahu, mungkin nggak ada masalah. Tapi antum telah berbuat dosa, Allah yang tahu. Tapi kalau anak tahu, ini gara-gara antum rusak hubungan anak sama antum. Benar-benar Islam menjaga. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa kunu ibadallah ikhwan. Setelah menyebutkan etika-etika tersebut yang harus diambil oleh seorang muslim, Nabi mengatakan, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Dulur jemaah, mosok dulur ini. Biasanya pedagang seperti itu, antum saudara, mana mungkin ibu antum. Setiap orang datang ngomong kayak gitu. Antum saudara, mungkin Nabi mengatakan wa ibadallah ikhwan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.
Walaupun kita bersaudara walaupun tidak terlahirkan dari satu rahim. Kita bersaudara walaupun kita tidak satu nasab. Dan persaudaraan keimanan itu jauh lebih kuat daripada nasab. Bagaimana Allah mengatakan al-aqillah yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Mereka yang saling mengasihi di dunia, yang saling mencintai di dunia, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Illal muttaqin. Kecuali mereka yang menjalin hubungan di antara mereka karena takwa kepada Allah SWT. Kemudian Nabi mengatakan al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudaranya orang muslim. Saudaranya orang muslim. Selama dia belum melakukan tindakan yang mengeluarkan dari Islam, dia saudaranya. Apapun aliran, apapun madhab, ingat, selama dia tidak melakukan tindakan yang mengeluarkan dia dari Islam sehingga dia murtad, saudara. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Para ulama menyebut 73 golongan itu min umat Muhammad SAW. Mereka saudara. Semuanya diancam masuk neraka. 72 masuk neraka. Iya. 73 masuk neraka kecuali satu. Jadi 72 yang masuk neraka. Mereka dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Wahum ikhwan. Dan mereka saudara. Mereka punya hak sebagai saudara. Kalau sudah melakukan sesuatu yang membuat mereka murtad, mereka bukan saudara kita, bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi SAW berpesan kepada kita agar kita membantu saudara kita dalam kondisi dia berbuat zalim atau dizalimi. Bahkan yang membunuh pun tetap dia saudara kita. Ada muslim bunuh 10 orang. Apakah dia keluar dengan pembunuhan? Nah, selama dia tidak menghalalkan pembunuhan tersebut. Allah mengatakan faman ufiya lahu min akhihi syai'. Karena saya maafkan min akhi. Allah menyebutkan pembunuh ini saudara. Sampai seperti itu. Al-muslim akhul muslim. Kalau Nabi SAW mengatakan la yadhlimu, maka janganlah dia menzalimi, mengurangi hak dia, mengambil hak dia, baik dalam urusan harta, kehormatan, maupun menzalimi saudara. Walayah dulu, dan tidak boleh kita membiarkan saudara kita dalam momen yang seharusnya kita menolong dia, kita tidak tolong. Jadi terjadi kadang-kadang kembali kepada asal. Fulan sebenarnya nggak salah. Antum tahu Fulan nggak salah. Antum bisa menjadi saksi, tapi antum tinggalkan Fulan. Kenapa? Karena antum benci sama Fulan, nggak suka sama Fulan. Nabi mengatakan wala yakhdulu. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau secara detail jamaah memberikan arahan kepada kita bagaimana menjaga hak saudara. Yang kita lihat, tatkala persaudaraan itu hilang, terkadang ada pencurian, ada perampokan. Kita melihat saudara kita dirampok atau dipukuli, kita gimana? Dengan mengatakan, anak nggak mau ikut urusan orang, tidak mau mencampuri urusan orang. Siapa yang bilang dia orang lain? Aku, saudaraku dia. Wallahi kadang-kadang nggak peduli orang saudara. Nafsi hidup. Selama dia muslim, aku. Dan Nabi SAW mengatakan tidak boleh membiarkan dia tanpa pertolongan. Tatkala kau mampu membantu dia dan dia membutuhkan pertolongan. Walayat bibu, dan tidak boleh kita mendustai saudara kita semua. Apa makna la yakdzibu?
Yang pertama, tidak memberikan informasi dusta kepada dia. Hoax, nggak boleh. Hoax itu nggak boleh kita tebarkan kepada saudara kita. Nabi mengatakan la yakti. Maka jangan sampai antum menyebarkan berita sebelum antum cross check kebenarannya. Kesian saudara antum dibohongin semua. Kirim berita, Masya Allah, pemerintah Arab Saudi mencabut pembayaran visa 2.000 real untuk yang umrah sudah 2 kali. Oh, Masya Allah, bahagia yang mau umrah. Dapat 2 hari, afwan ternyata hoax. Untuk bisa bayangin gimana antum rubah kebahagiaannya jadi kesedihan. Dan Nabi mengatakan wala yakti. Syekh Utsaimin mengatakan baik itu dusta ucapan atau dusta perbuatan. Dusta perbuatan seperti apa? Dusta ucapan seperti itu kan terjadi itu padahal tidak terjadi. Dusta perbuatan nipu, mengatakan barang ini bagus seperti ini, mobil ini antum lihat, cek, ketok semua. Mobil ini belum pernah ditabrak, padahal pintunya sudah ganti. Ya betul, gimana? Pernah tabrakan, dia masih tahu ini pernah ditabrak, kap mobilnya pernah ditabrak, anak ganti yang baru. Artinya pernah terjadi sesuatu di mobil. Lah ada penipu, sama. Nabi mengatakan itu. Dan di masa seperti ini, hadis ini perlu ditebarkan. Wala yahtiru. Kalau ada orang yang kirim berita kepada antum langsung balas. Afwan, antum sudah cross check ini benar atau tidak. Jangan antum sama kayak dia melanjutkan kedustaan. Antum dapat dusta, antum kirim dusta lagi. Setelah itu besok antum bingung. Ya Allah, ternyata bohong. Gimana sekarang ya? Kayaknya fulan sudah menyebarkan kalau itu bohong. Antum malu. Ya. Maka ada berita masuk, tahan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dunia maya ini penuh dengan orang-orang majhul. Orang-orang yang apa bahasa Indonesia majhul? Tidak diketahui. Apa? Belum jelas, belum diketahui. Belum diketahui secara pasti. Belum diketahui secara pasti. Nah, pokoknya nggak dikenal dalam ilmu hadis itu ada majhulul ain, ada majhulul hal. Majhul ain nggak tahu antum orang sama sekali, ada kayak apa orangnya nggak tahu. Majhul hal, antum tahu orangnya, orang tahu cuma bulan. Gimana? Wallahu a'lam. Anda cuma tahu sama hidungnya aja. Ada wajahnya nggak tahu. Tapi kondisi kan. Dan itu yang terjadi di media massa. Disebarkan berita dari orang yang kita nggak paham sama dia. Apalagi yang di Facebook, di Twitter, kadang-kadang kita itu apa istilahnya, nge-share atau nge-tweet, tweet ulang tuh, retweet itu kita langsung sebarkan ke tempat lain. Dengan kita berharap pahala kadang-kadang. Padahal semuanya bohong. Makanya wala yahtiru, dan jangan merendahkan. Yahtiru ini menganggap remeh para nabi. Mungkin tidak dengan ucapan, tapi dalam hati antum melihat siapa? Bulan. Subhanallah. Antum menemukan anak Nabi Muhammad, yahtiru. Antum sama dia. Mungkin dia masuk surga lebih dulu sebelum antum. Mungkin Allah mengampuni dosa-dosa dia. Dan Allah menahan antum masih. Wala yahtiru. Kenapa kita harus merendahkan orang lain? Bahkan di surat Al-Hujurat Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu asfar qaumin sudah sampai ke sufi. Tapi kadang-kala yahtiru ini bisa jadi hanya perasaan menganggap rendah orang lain. Maka jangan. Walaupun hal itu selama itu masih di hati jemaah, belum nampak dalam ucapan dan perbuatan,
Mungkin antum tidak akan mendapatkan azab, tapi nggak pantas sikap seorang muslim seperti Nabi mengatakan wala yahtim. Lalu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam bihasabi imri'in minasyarr afwan. Beliau mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Nabi tidak mengatakan sallallahu alaihi wasallam at-taqwa fil qalb, enggak. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. 3 kali beliau memberikan isyarat kepada dadanya. Ini untuk memberikan bukti. Di situ tuh letak ketakwaan sebenarnya. Yang kemudian akan menyumberkan segala kebaikan di tangan, di lisan, di kaki antum. Karena hati itu kalau baik semuanya jadi baik. Kalau ada orang beranggapan, ana masya Allah, ana pernah bertemu dengan seorang yang melakukan kemaksiatan. Dia mengatakan, syuh, ana melakukan ini, tapi hati ana bersih. Subhanallah. Bayangkan, dia mengklaim bersih, padahal Allah mengatakan, fala tuzakku anfusakum. Kalian jangan menyucikan diri kalian, menganggap diri kalian sudah bersih, jangan. Kata Allah SWT. Dia dalam kondisi melakukan dosa, mengatakan, berdasarkan hadis ini, taqwa hahuna, takwa itu dalam hati. Iya. Tidak selalu kasih biasa. Kalau baik semuanya jadi baik, tapi sekarang tampak dari diri kok nggak baik. Berarti takwa di sini itu nggak baik ya. Bihasabi imri'in minasyarr an yahqira akhahu muslim, cukup sebagai keburukan, kejahatan, dosa seorang muslim, dia meremehkan saudara muslim yang lain. Itu jawab. Kullu muslim, ada muslim haram damu. Setiap muslim atas muslim lain itu kehormatannya haram, harus dijaga. Apa aja yang haram dari saudara? Jamu, darah. Allah sekarang darah umat Islam begitu murah. Kalau antum lihat di negeri kita, pembunuhan itu tiap hari. Angka sensus beberapa tahun yang lalu itu tiap hari 4-5 orang. Tiap hari ditemukan di sungai dalam kondisi setengah bugil, ditemukan di lembah dalam kondisi remuk kepala, ditemukan. Na'udzubillah min dzalik. Anda sampai bingung ketika melihat bagaimana anak SMA perempuan bunuh saudara perempuan, muslimah bunuh muslim, anak SMA gara-gara urusan bedak. Na'udzubillah. Wallahi mereka padahal membunuh itu diancam kekal di dalam api neraka. Seorang muslim itu fi fushatin min din, masih dalam keluasan dalam urusan agamanya, malam yusif daman haram, selama dia belum memunculkan darah yang haram. Setelah itu antum hidupnya susah. Dan ingat, makanya Nabi SAW menyuruh kita menjaga hak-hak tadi itu agar kita tidak gampang emosi sama saudara kita. Saudara tetap dia saudara melakukan dosa, tetap saudara. Maka darah saudara kita. Wa malu hatta. Nih yang hidup di dunia online, jangan sampai antum makan haram, makan harta saudara antum dengan cara apa? Yang menipu. Ana masya Allah beli sesuatu online disebutkan original apa itu, sampai rumah ternyata KW 27 bukan KW 2, KW 3. Dia makan tuh harta kita dengan cara yang haram. Haram antum mencuri harta mengambil, mengambil harta mengambil. Subhanallah. Baik. Di Jepang itu cerita teman-teman, kalau ada barang yang jatuh atau apa, mereka itu takut untuk mengambil, dibiarkan sama mereka karena nggak meruas mereka, dan itu bukan milik mereka. Sampai kemarin ada cerita teman
Dia ketinggalan HP di mobil, udah masuk hotel sama istrinya, HP-nya ketinggalan di mobil. Jarak tempuhnya itu dari satu kota ke kota lainnya mungkin 30 menit. Itu dibalikin lagi sama supir itu. Yang dikasih duit nggak? Enggak. Itu bukan tradisi kita yang mana. Itu non muslim. Kira-kira kalau antum jadi supir taksi dan HP di mobil antum, alhamdulillah, alhamdulillah, anda memang mau ganti HP udah lama. Mana HP-nya siapa ini? Dan memang perlu pendidikan bahwasanya yang kita temukan di jalan itu milik orang. Kalau itu barang yang tidak berharga maka itu boleh. Tapi kalau barang yang berharga memang harus boleh. Kita kadang-kadang suka. Namun dompet alhamdulillah termasuk di sini, itu punya kewajiban. Ini punya saudara antum, antum harus mengumumkan sampai ketemu orangnya. Selama berapa lama? 1 tahun baik. 1 tahun umum kerjaan buat antum demi saudara. Bagaimana Islam menghormati hak? Wa irduhu, dan kehormatan. Jangan diribai. Ngabur. Haram dan itu dosa besar riba. Urusan riba ini subhanallah kadang-kala Allah
Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Tapi berkaitan dengan kehormatan seorang muslim, kita jarang mengibai dia. Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan tentang bagaimana berkumpulnya hasad sama ghibah. Kadang-kadang kita punya hasad sama orang yang masya Allah di masyarakat. Fulan masya Allah, Fulan ini memang orang baik. Karena lihat dia menyumbang sana, menyumbang sini, masya Allah orang. Tapi dia masih melakukan ghibah. Dia hasad plus ghibah. Kenapa antum harus ghibahin saudara antum? Mungkin antum gak suka sama dia, gak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Baik, tadi kita sebutkan, ini ada hadiah, bisa jawab. 2 definisi hasad saja yang kita berikan. Apa? Yang pertama pembenci. Ingin nikmat yang diberikan pada muslim itu hilang. Nah, yang kedua, nikmat tidak berharap itu hilang. Masya Allah. Baik, itu tuh hasad. Kadang-kala kita berkumpul hasad sama riba. Kita hasad kan tadi di hati. Kita udah ngomong nih, udah keluar. Bola, masya Allah. Kalau berceramah, masya Allah. Mana lihat, aduh, udah gak ada yang kayak bulan. Tapi cuma bakhil. Antum hasad sama ini. Saya ingat, waktu ibadah, jaga masyarakat kita. Hilangkan perkara-perkara yang menyebabkan kita akhirnya jadi temannya syaitan. Kenapa anda katakan temannya syaitan? Ingat dengan hadis Nabi SAW, Inna syaitan qad aisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab. Syaitan itu udah putus asa untuk bisa disembah lagi oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Apa yang dia lakukan? Walakin fit tahrish bainahum. Bagaimana merusak hubungan di antara mereka dengan mengadu domba di antara mereka. Kita jaga hubungan mereka. Baik, hadis yang ke-36 sama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man nafasa an mu'min qurbatan min qurabi dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم في هذا اللفظ. Baik, ini berkaitan dengan adab juga. Bagaimana kita hidup bermasyarakat. Jadi kalau kita bicara Islam itu rahmatan lil alamin, wallahi Islam itu rahmatan lil alamin sejak diutusnya Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Tapi yang terkadang membuat rahmat itu jadi bias dan kabur orang-orang yang menyematkan dirinya kepada Islam tapi tidak menjalankan ajaran Islam. Kita jadi penyebab Islam itu buruk. Kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan." Barang siapa nafasa bermakna wasa'. Nafas artinya meluaskan. Barang siapa yang meluaskan atas diri seorang muslim kesempitan yang ada pada diri. Kurbah itu yang membuat dia jadi gundah.
membuat dia jadi sedih, yang hidupnya jadi sengsara, min kurabid dunia, dalam kesempitan urusan dunia ini, apa yang Allah akan berikan kepada dia? Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan meluaskan bagi dia kesulitan, sesuatu yang membuat hatinya akan sempit kelak pada hari kiamat. Jamaah, kelak kita akan keluar dari kubur kita dalam kondisi telanjang, tidak beralaskan kaki, belum disunat. Ada yang himpun pada hari kiamat dalam bentuk semut-semut kecil yang diinjak-injak. Mereka kemudian akan berhenti di bawah mentari yang mendekat kepada mereka 1 mil. Mereka akan tenggelam dalam keringat mereka sesuai dengan amalan. Nih, orang yang meluaskan urusan seorang muslim, mendapatkan kesulitan, kesempitan, Allah akan luaskan bagi dia kelak tatkala dia menghadapi hal-hal yang menyempitkan hidup dia pada hari itu. Ada yang berjalan dan ada yang naik kendaraan kelak menuju Allah. Bagaimana nanti ketika melewati sirat, bagaimana mereka hidup dalam ketakutan. Nih, orang yang meluaskan kesempitan, orang yang beriman, Masya Allah, Allah akan berikan buat dia nanti keluasan pada hari kiamat. Apa saja yang terjadi pada hari kiamat? Kalau ketika mereka keluar dari kubur, ketika berdiri di bawah mentari, ketika berangkat ke telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika pembagian rapor, kullu ummatin jahiyah, kullu ummatin tud'a ila kitab. Allah jemaah, ketika pembagian rapor itu kita akan berlutut menunggu rapor. Wallahi kita nggak tahu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam cerita pada saat itu nggak ada yang ingat sama saudara. Semua hanya ingat kepada diri. Ketika pembagian rapor, ketika penimbangan amal, penimbangan kita, penimbangan diri antum, Allah akan berikan kepada antum keluasan nanti sampai ketika melewati tim sirat menuju surga Allah Jalla Jalaluhu. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahu Allah 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang-orang yang kesulitan, biasanya masalah hutang. Mu'sir ini kebanyakan orang yang berhutang nggak bisa bayar. Antum kalau lihat orang itu nggak bisa bayar, udah anggap halal, sampaikan kepada dia. Udah antum nggak usah kepikiran. Karena yang terjadi, orang kadang-kala menggunakan debt collector untuk mengambil harta dia. Padahal orang yang ditagih itu kesulitan. Beda kalau orang itu nggak mau bayar. Dia itu memang nggak punya apa yang mau dibayar, tinggal satu-satunya rumah tempat dia tinggal bersama anak-anaknya. Kalau dia keluar dari sana, nggak tahu dia mau kemana. Dan itu yang kita lihat sekarang. Debt collector yang dikirim oleh sebagian, ya mungkin sebagian bank atau sebagian leasing atau sebagian bandar-bandar itu, mereka melakukan tindakan subhanallah, nggak ada kasih sayang kecuali tadi yang disampaikan. Ketika orang itu tidak mau bayar padahal dia mampu, maka yang zalim itu ya tak mau bayar. Nabi SAW mengatakan makrul waliyyi zulmun yuhillu irdahu wa uqubahu. Menunda-nunda pembayaran dari orang yang mampu itu zulm. Awlayyul wajibi zulm. Menunda-nunda orang mampu bayar itu kezaliman. Maka halal kita mengambil dengan paksa, kehormatan dia jatuh. Yang seharusnya kita menghargai kehormatan dia, kita bisa laporkan. Kita bisa katakan, antum jangan pinjemin pula, jangan pinjemin pula. Kenapa? Wallahi 5 tahun tak bayar utangnya sama, padahal dia beli ini, beli itu, hilang kehormatan mereka.
Ini bicara orang yang mampu bayar tapi tidak mau bayar. Tapi muksir enggak. Orang yang memang nggak mampu dia bayar, beban utang nggak ada. Memang selama ini utang itu untuk biaya makan atau biaya sekolah anaknya. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan bayar utang ini, Allah akan mudahkan urusan dia di mana? Di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Antum mau punya masalah apa? Ketika antum biasa memudahkan urusan orang, fulan punya utang dianggap lunas. Fulan punya utang nggak bisa bayar, ya Allah, syubhat fulus. Tambahin fulus ini, afwan. Antum gak usah pikiran utang antum. Ini anak kasih modal buat antum. Ingat kisah Nabi alaihissalatu wassalam tentang seorang yang kerjanya yudani lunas. Memang dia mengkreditkan kepada orang, utangin orang. Orang ini pelaku dosa, banyak dosanya. Ketika dia dihisab, nggak ada kebaikan dia, kecuali disebutkan orang ini, ya Allah, dia itu kirim anak buahnya untuk mengumpulkan uangnya dia, untuk nagih utang-utang dia itu. Dia pesan sama anak buah. Apa pesan dia? Idza ataita mu'siran fatajawaz anhu, la'alla Allah yatajawaz anhu. Dia selalu berpesan, kalau engkau mendatangi orang yang kesulitan, tak bisa bayar, maafkan dia. Semoga Allah memaafkan dia. Apa kata Allah? Nahnu ahabbu bihi minhu. Kita lebih pantas untuk memaafkan daripada dia. Maafkan orang itu. Subhanallah. Karena subhanallah, kita perlu mempraktekkan ini dari kehidupan kita, sehingga tidak terjadi kegoliman-kegoliman yang kita lihat. Orang digusur dari rumah dan dikeluarkan dari rumah, apalagi dengan hutang-hutang dengan sistem riba. Utangnya hanya 30 juta, dapat 5 tahun dan 200 juta, kadang harus keluar dari sana. Dan mereka tertawa, Allah akan sulitkan hidup ini di dunia wa fil akhirah. Kemudian Nabi mengatakan, waman satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudara muslim, dosa saudaranya muslim, siapa yang tidak punya kesalahan, siapa yang tidak punya aib, kalau kita pandai menutupi dan tidak membuka, subhanallah, sampai orang berzina kalau kita tutupin dia, Allah akan menutupi aib-aib kita. Ma'iz ketika berzina dan dibawa di Nabi alaihissalatu wassalam, apa kata Nabi kepada orang yang membawa Ma'iz, kepada sahabat yang membawa Ma'iz untuk dihukum, dirajam, untuk melakukan pengakuan di hadapan Nabi alaihissalatu wassalam atas dosanya? Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, halla satabtahu bizan. Kenapa kau nggak tutupi dia dengan sarung? Kau buka sarung, tutupi kesalahan dia. Sekarang yang terjadi, kita gampang mengubah kesalahan. Tutupi. Wallahi jemaah, kalau kita biasa mengikuti kesalahan-kesalahan orang, man tatabba'a awrata akhi, tatabba'a Allah awratahu. Wa man tatabba'a Allah awratahu yafdahu fi jawfi baiti. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, barang siapa yang mengikuti mencari-cari aib saudaranya, kesalahan saudaranya, maka Allah yang akan mengikuti aib dan kesalahan, cari-cari sama Allah, dan Allah tahu dengan kesalahan. Dan barang siapa yang Allah cari-cari kesalahannya, Allah akan bongkar kesalahan dan aib dia walaupun dia di dalam rumah. Tutupi kesalahan. Jangan malah dijadikan bahan cerita, diceritakan di Facebook, diceritakan di mana. Oke, dia melakukan yang pernah dikasih nasihat. Allah akan tutupi jemaah. Wallahi, antum kalau melihat bagaimana kisah di padang mahsyar, bagaimana Allah menutupi dosa seorang hamba. Ketika Allah menghisab seorang hamba, lalu mengatakan kepada dia, hal dzakarta, kau ingat melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini. Kata hamba ini, aina ya Allah, aina ya Allah. Iya Allah, aku melakukan itu ya Allah. Hatta idza dhanna annahu had. Ketika dia yakin dia sudah ada habis. Itu dosa-dosa kecil yang baru disebutkan. Dia yakin kalau dia akan masuk neraka. Apa kata Allah kepada dia? Satartu laka fid dunya wa ghafartu laka.
Aku tutupi dosa-dosamu di dunia dan hari ini aku maafkan. Subhanallah. Apa kita nggak ingin Allah melakukan itu? Maka pun tidak kita berusaha menutupi. Ayo saudara kita, kalau kita tahu ada kesalahan di diri, bukan malah diceritakan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan berada dalam penjagaan hamba selama hamba itu nolong saudara. Apabila hamba itu biasa nolong saudara, Allah akan bantu. Jadi ketika antum bantu saudara antum, ingat nih jemaah, ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, antum harus sadar bahwa antum sedang berbuat baik kepada diri antum sendiri. Antum kasih duit fulan, antum jangan berpikir, oh anda telah berbuat baik kepada fulan. Lah, antum berbuat baik kepada diri antum sendiri. Allah mengatakan, in ahsantum li anfusikum. Kalau antum berbuat baik itu buat diri antum, bukan buat orang lain sendiri. Maka tatkala kita membantu saudara kita, Allah akan bantuin kita dalam apa saja. Maka antum kalau lihat hadis Nabi SAW berkaitan tentang muamalah dengan saudara kita, beliau mengatakan, wala an amshi ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahr. Nabi SAW mengatakan, aku berjalan sama saudara ngurusin urusan dia. Dia punya urusan, aku bantuin dia jalan, tinggalkan pekerjaannya. Itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjid tuh ini, Masjid Nabawi itu selama 1 bulan. Bayangkan bagaimana tingkatan al-mu'amalah bil husn. Muamalah dengan cara baik sama saudara kita, bantu saudara kita yang kesusahan. Pulang datang punya hajat yang dia tidak bisa menyelesaikannya, antum bantuin dia. Coba mungkin anda bisa bantu berangkat sana berangkat sini. Itu lebih baik daripada antum duduk iktikaf. Antum bisa, dia bisa hitung lah, iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Bulan Ramadan, berapa kali antum makan Quran? Berapa kali sholat? Nabi SAW lebih mencintai membantu saudara. Sallallahu alaihi wasallam. Wa man salaka tariqan, barang siapa yang meniti jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dalam jalan itu dia mencari ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hal yang kumpul sini mencari ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jadi antum tinggalkan rumah antum. Antum mungkin tutup usaha. Hujan-hujan antum datang ke majelis ilmu. Antum sejatinya sedang meniti jalan menuju surga Allah Jalla Jalaluhu. Allah akan mudahkan bagi antum. Bukan urusan dunia. Urusan dunia mudah Allah mudahkan. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Bagaimana antum tidak salah langkah. Bagaimana tatkala antum melewati sirat, langkah antum tidak lepas dari sirat. Allah mudahkan karena orang yang mau menuju surga semua harus melewati sirat yang ada di atas neraka jahanam. Wa in minkum illa waridun hatman ala rabbika kana ala rabbika hatman maqdi. Itu sudah pas. Kalau kita jalan menuntut ilmu tiap hari, datang menuntut ilmu, mudah-mudahan nanti melewati sirat menuju ke surga Allah. Allah mudahkan. Dengan kita tahu halal haram di dunia, Allah mudahkan meraih keridhaan Allah, dan kelak di hari kiamat kita bisa melewati sirat dengan mudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Subhanallah. Kita tinggalkan rumah kita duduk di rumah Allah. Kita nggak punya apa-apa di sini. Ada baitullah. Wa anna al-masajida lillah. Karpet ini milik Allah Jalla Jalaluhu. Orang yang kumpul meninggalkan rumah, di rumah, dari rumah Allah, yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Ingat, hadis ini tidak hanya untuk yang mengaji di rumah, karena ada hadis-hadis lain seperti kisahnya Usaid bin Khudair tentang bagaimana malaikat turun ke rumah dia ketika dia membaca Al-Quran Al-Karim. Hadis tentang innalillahi malaikatan sayyahin fit turuq. Allah memiliki malaikat-malaikat yang keliling di jalan-jalan.
di mana mereka mendapatkan orang bermajelis ilmu, mereka turun di sana malaikat-malaikat. Tapi tentunya ada kemuliaan lebih untuk rumah-rumah Allah. Mereka yang turun kitab Allah, mereka membaca kitab, membacanya lafaz dan arti. Lafaznya yang dibaca, kita tahu Alhamdulillahirabbil alamin, itu lafaznya kita baca. Maknanya dengan mengkaji makna dari Alhamdulillahirabbil alamin. Wa yatadarasunahu bainahum. Lalu kitab Allah ini dikaji di antara mereka. Sebagian ada yang baca, sebagian ada yang menjelaskan. Mereka mengkaji apa yang akan terjadi dengan mereka. Illa nazalat alaihim sakinah. Akan turun kepada mereka sakinah. Sakinah itu tumaninatul qalb, ketenteraman hati, keluasan jiwa. Allah jamaah itu gak ada arah punya utang masuk majelis ilmu, insya Allah Allah kasih ketenangan. Perkara pulang dari masjid kepikiran utangnya lagi gak ada masalah. Tapi paling tidak antum udah dapat ketenangan itu, insya Allah Allah mudahkan keluar itu utang, bismillah Allah insya Allah lunas. Tapi Allah akan berikan ketenangan kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu, yang mengkaji Al-Quranul Karim, yang merupakan syifa, obat Al-Quran, penyembuh untuk segala penyakit. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, bukan hanya sakinah tapi rahmat Allah akan meliputi anda, kasih sayang Allah. Kita senantiasa mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyebut nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Ini Allah bagi-bagi rahmat ketika kita ada di majelis ini. Kita duduk di sini. Wa hafathumul malaikah. Malaikat akan mengelilingi mereka. Mereka turun mengelilingi orang-orang yang menuntut ilmu. Bayangkan, malaikat-malaikat Allah yang tercipta dari cahaya turun ke sini, hadir, dan mereka mengelilingi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Wa dzakarahumullah fi man inda, subhanallah. Yang lebih indah dari itu semua, Allah menyebut kita di sana. Allah bisa bayangkan antum hadir majelis ilmu, antum khusnudon sama Allah. Ya Allah, aku berharap engkau ingat sama aku ya Allah. Engkau menyebut aku di sini di majelis ini. Allah akan mengingat orang-orang yang hadir. Bahkan ketika orang hadir itu cuma lewat, dia tidak biasa ikut kajian, tapi dilihat rame-rame, kemudian dia mampir, kemudian duduk di pojok. Lalu Allah mengatakan kepada malaikat-malaikat yang biasa hadir di majelis ilmu, "Ushhidukum anni ghafartu lakum." Aku jadikan kalian saksi bahwa aku sudah mengampuni semua yang di sana. Aku ampuni mereka. Apa kata malaikat-malaikat? Ya Rabb, di situ ada fulan. Fulan ini tidak biasa ikut kajian, dia cuma lewat aja kemudian mampir di sana. Apa kata Allah SWT? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka kaum yang duduk sama mereka tidak akan sesat. Duduk aja sama mereka tidak akan sesat. Kenapa tadi? Malaikat turun meliputi mereka, rahmat Allah. Kemudian ditambah sakinah kepada mereka, dan Allah akan mengingat orang-orang itu. Wa dzakarahumullah fi man indah. Lalu yang terakhir Nabi mengatakan wa man baqa'a bihi 'amaluhu dan yusrik bihi nasabuhu. Barang siapa yang ketika melewati sirat nggak bisa cepat. Ingat, orang melewati sirat itu ada yang kalbar, ada yang seperti kilat, tahu-tahu sampai. Ada yang kering, ada yang seperti angin. Ada yang ka'ajawidil khayr, seperti kuda pacu yang bagus-bagus. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Dan doa para nabi pada waktu itu, Allahumma salli, ya Allah selamatkan. Nabi mengingatkan kepada kita, faman baqa'a bihi 'amaluhu, barang siapa yang amalnya kurang di dunia, waktunya tidak dimanfaatkan untuk beramal, kemudian ketika dia melewati sirat, nggak akan dia jadi cepat gara-gara nasab, gara-gara keturunannya, anak-anaknya fulan, anak-anaknya fulan. Kata Nabi, lam yusri fihi nasab, nasab dia tidak akan membuat dia bersegera. Dan yang terakhir berkaitan dengan kumpulnya orang-orang mengkaji kitab Allah. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan bahwa mereka terbagi jadi 3 kondisi, sehingga kita bisa melihat mana sih yang kumpul-kumpul yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW.
Kondisi yang pertama adalah mereka membaca Al-Quran secara bersamaan dengan satu suara. Membaca Al-Quran bersamaan dengan satu suara. Ini nggak apa-apa kalau dalam rangka pembelajaran. Gurunya ngomong umpamanya membacakan Qul huwallahu ahad, lalu semuanya baca Qul huwallahu ahad. Dalam rangka pembelajaran itu diatur. Tapi kalau tidak dalam rangka pembelajaran, tapi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membacakan dengan satu suara, ini tidak sesuai dengan sunnah, karena tidak diamalkan oleh para sahabat. Nabi pun nggak pernah kumpul-kumpul secara bersamaan. Tidak ada riwayat yang menyebutkan hal ini, kecuali ada riwayat yang mengatakan Nabi kumpul bersama, membaca, diikuti para sahabatnya di masjid, ya kita amal. Tapi kalau tidak, berarti tidak sesuai dengan sunnah. Yang kedua, berkumpul, kemudian ada satu yang membaca, yang lainnya dengerin. Setelah itu ada yang baca yang kedua. Setelah itu yang ketiga. Hal yang seperti ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, bisa jadi yang dibaca itu sebenarnya satu lembar, cuma banyak orang yang membaca. Ini nggak ada masalah. Biasanya ini untuk orang-orang yang hafalan Quran ya. Kemudian dia membaca, dia baca surat At-Tariq, baca At-Tariq lagi, itu nggak ada masalah. Atau membaca seperti tadarus. Ini baca lembaran pertama, ini baca lembaran kedua, lembaran ketiga, itu pun nggak ada masalah. Ini kondisi yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga, yaitu orang kumpul di masjid baca Quran sendiri-sendiri. Seperti nunggu qomat, duduk di shaf pertama biasanya semua pada baca Quran. Ini pun yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Insya Allah malaikat-malaikat pun akan turun, rahmat Allah pun akan meliputi mereka, sakinah akan datang kepada mereka. Mungkin yang bisa kita kaji bersama kali ini. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.